Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang tadi berkenaan dengan yang diharamkan, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari ayat-ayat suci surat An-Nisa yang sudah kita baca. Kita sudah membahas bahwasanya ada 3 kelompok yang diharamkan. Yang pertama adalah kelompok yang diharamkan karena ada hubungan darah. Ada 7, yaitu ibu sampai ke atas, anak sampai ke bawah, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, saudara perempuan, kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua adalah yang disebabkan oleh rodho atau susuan. Itu juga ada 7 kelompok. Sama seperti yang ada dalam kelompok nasab. Yang ketiga adalah yang diharamkan karena adanya ikatan pernikahan. Ada 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah istri ayah, kedua istri anak, ketiga ibu dari istri kita, dan yang keempat adalah anak perempuan dari istri kita. Dengan syarat jika si suami yang menikahi ibunya ini sudah berhubungan badan dengan ibunya, maka anak perempuannya menjadi haram gitu. Nah, ada lagi keharaman yang disebabkan oleh pernikahan, jalinan pernikahan, tapi haramnya tidak selamanya. Haramnya hanya temporer. Jika penghalangnya tidak ada, maka keharamannya juga gugur. Siapa mereka? Mereka adalah saudara perempuan dari istri kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa antajma'u bainal ukhtain. Kalian tidak boleh mengumpulkan antara 2 saudara perempuan. Kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Al-muharramatu hurmatan muaqqatatan. Orang-orang perempuan yang haram dengan hurmah yang muaqqatah. Keharamannya tidak permanen melainkan temporal. Waqad asyaratil ayatul karimah, ayat suci menjelaskan ila man yahrumuz zawaju bihinna hurmatan muaqqatah, terhadap orang perempuan yang tidak boleh dinikahi tetapi keharamannya hanya temporer saja. Wa dzakarat nau'ain, ayat suci ini menjelaskan 2 kelompok wanita. Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtain, mengumpulkan 2 orang saudara perempuan. Istri kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, maka kakak dan adik perempuannya tidak boleh kita nikahi. Al-jam'u bainal ukhtain liqaulihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain. Wa alhaqatis sunnatul mutahhara al-jam'a bainal mar'ati wa ammatiha wal jam'a bainal mar'ati wa khalatiha. Di dalam hadis yang suci dijelaskan tidak boleh seorang menikahi bibi dari istrinya. Baik bibi itu adalah bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu, saudara ayah atau saudara ibu. Tidak boleh bibinya istri kita nikahi, itu tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabawi. Ziyadatan 'alal jam'i bainal ukhtain, terlepas lebih daripada sekedar mengumpulkan 2 saudara perempuan, tidak boleh mengumpulkan dalam satu waktu istri dengan bibinya, Ini menurut mazhab Ahlus Sunnah, yang mana dalam mazhab Syiah ini berbeda. Boleh orang menikahi seorang perempuan lalu menikah dengan bibinya, boleh. Tapi kalau dalam Ahlus Sunnah tidak diperbolehkan. Ada riwayatnya, rawal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yujma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Nabi melarang seorang laki-laki mengumpulkan dalam satu waktu seorang perempuan sebagai istrinya bersama dengan bibinya. Baik bibi itu dari ayahnya atau bibi itu dari saudara perempuan atau dari ibunya si
istrinya. Wal hikmatu fi dzalik, hikmah dari pelarangan ini adalah khasyatul qati'ah, takut hubungan kekeluargaan ini menjadi putus gara-gara pernikahan itu. Li hadis Ibnu Abbas, karena ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyatazawwajar rajulu al-mar'ata 'alal 'ammah aw 'alal khalah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah melarang orang laki-laki menikahi seorang wanita setelah sebelumnya dia menikahi bibinya wanita itu. Jadi keponakannya, kita punya istri misalnya, keponakan istri kita nikahi. Itu tidak boleh, katanya Ibnu Abbas. Rasul melarang itu. Dan beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, innakum idza fa'altum dzalika qata'tum arhamakum. Kalau kalian melakukan hal semacam itu, kalian berarti memutus hubungan kekerabatan di antara istri kalian dengan bibinya itu, yang dua-duanya menjadi istri kalian. Jadi hikmahnya adalah jangan sampai terputus hubungan kekerabatan, hubungan keluarga gara-gara kita menikahi seseorang lalu menikahi keponakannya, atau menikahi seseorang lalu kita menikahi bibinya. Yang kedua, yang haramnya, wanita yang haram untuk dinikahi tapi haramnya tidak permanen. Siapa dia? Zaujatul ghair, yakni wanita yang punya suami, istrinya orang lain. Au mu'taddatuhu, atau wanita itu sudah tidak bersuami tapi dia masih dalam iddah, baru diceraikan, masih dalam keadaan iddah, itu tidak boleh dinikahi. Wanita yang masih dalam keadaan iddah sama seperti orang yang masih memiliki suami, tidak boleh dinikahi. Kenapa kok tidak boleh dinikahi? Ri'ayatan li haqqi zauj, karena menghormati dan menghargai haknya suami. Kalau ada seorang laki-laki punya istri, istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Kenapa? Karena dia adalah haknya si suami. Kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, ketika istri diceraikan dan masih dalam keadaan iddah, orang yang paling berhak untuk kembali menjadi suaminya adalah si suami yang menceraikannya. Jadi haknya suami jangan dilanggar. Pengharaman wanita yang bersuami atau yang punya iddah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita muhsan, wanita-wanita yang bersuami, ai al mutazawwijat, arti muhsanat sama dengan mutazawwijat, wanita yang bersuami. Wal mu'taddah, orang perempuan yang sedang dalam keadaan iddah, hukmuha hukmul mutazawwijah, hukum wanita yang punya hukum wanita yang sedang dalam keadaan iddah sama seperti hukumnya perempuan yang punya suami, madamat fil iddah, dan kondisi itu tetap terjaga selama dia masih dalam iddah. Waqad marra hukmuha sabiqan fi suratil Baqarah, katanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tentang masalah iddah kita sudah pernah membahas dalam surat Al-Baqarah. Jadi beliau tidak mau kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kita menjelaskan firman Allah, wala ta'zimu 'uddatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa bayyana al-hikmata min dzalik. Di tempat itu kita sudah menjelaskan hikmahnya. Farji' ilaiha, jangan malas, kembali rujuk ke sana, lihat lagi. Wallahu yatawalla, semoga Allah membimbingmu. Ya, jangan malas-malas, suruh kembali lagi ke ayat itu dan lihat apa penjelasan yang telah diberikan. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat dari ayat-ayat yang kita bahas. Hal waqu ummiz zaujah yuharrimuz zaujiyah, apakah orang yang mengumpuli seorang mertua, misalnya seorang laki-laki dia punya mertua perempuan, apakah orang yang mengumpuli mertuanya
mengakibatkan pernikahannya dia dengan istrinya menjadi haram? Ini pembahasan. Misal, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Anggap saja perempuannya bernama si A. Nah, si A itu punya ibu namanya si B. Si laki-lakinya sudah menikah dengan si A, kemudian ibunya cantik, ibu mertuanya cantik, kemudian melakukan hubungan zina dengan mertuanya. Naudzubillah min dzalik. Apakah dengan mengumpuli mertuanya secara zina itu akan mengakibatkan hubungan suami istri antara dia dengan si A, itu anaknya, si wanita yang dizinai itu akan menjadi batal pernikahannya, menjadi haram? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ikhtalafal ulama. Para ulama berselisih pendapat. Fi zina bi ummiz zaujah. Terkait dengan masalah perzinaan dengan ibu dari istri. Ulama berselisih pendapat apakah berzina dengan ibu mertua atau berzina dengan putri istri kita, putri daripada istrinya. Seorang menikah dengan seorang wanita, lalu kemudian dia berzina dengan anak tirinya. Apakah zina yang terjadi antara seorang laki-laki dengan mertuanya atau antara orang laki-laki dengan anak tirinya, hal yuharrimu zaujiyah amla? Apakah akan mengakibatkan keharaman hubungan nikah, hubungan suami istri antara dia dengan istrinya? Zahaba Abu Hanifah was-sahiban ilal qawli bit-tahrim. Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik mengatakan jika itu terjadi maka laki-laki itu harus terpisah dari istrinya, menjadi haram. Dan ini adalah pendapatnya Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, wal Auza'i wa Qatadah. Wa dhahaba Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat beda. Pendapatnya Imam Syafi'i ilal qawli bi'adami tahrim. Imam Syafi'i mengatakan enggak, pernikahan tetap sah, enggak jadi haram. Kenapa kok tidak jadi haram? Kan sudah terjadi perzinaan antara mertua dengan menantunya itu, atau antara laki-laki dengan anak tirinya. Li'annal haram la yuharrimul halal. Suatu perbuatan yang haram itu tidak bisa mengakibatkan yang halal menjadi haram. Pendapat Imam Syafi'i ini sama seperti pendapatnya siapa? Qaulul Laitsi waz Zuhri. Seperti pendapatnya Laits dan Zuhri wa madhabu Malik. Dan ini juga mazhabnya Imam Malik yang ada di dalam kitab Al-Muwatta. Karena pendapatnya Imam Malik itu juga sama seperti Abu Hanifah. Cuma Imam Malik sendiri dalam riwayat Muwatta sependapat dengan Imam Syafi'i. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ada dua pandangan ini? Wasababul khilaf huwa ikhtilafuhum fi lafdhin nikah. Sumber perselisihan pendapat di antara para ulama ini adalah lafaz nikah, kata nikah. Apakah yang dimaksud dengan nikah itu adalah dukhul, yakni hubungan badan, ataukah yang dimaksud dengan nikah itu adalah akad nikah? Kalau orang dikatakan dalam bahasa Indonesia, kawin. Kawin itu ada dua maknanya. Ada kawin yang berarti hubungan badan. Misalnya seperti kambing kawin. Nggak ada kambing kemudian pergi ke KUA mengucapkan ankahtu dan qabiltu. Tapi kita menyebutnya sebagai kambing kawin. Nah, kata kawin juga berarti akad nikah. Akad kawin, perkawinan, hadirilah perkawinan fulan. Bukan berarti hadirilah hubungan badan fulan dengan fulan, tapi hadirilah pernikahan fulan dengan fulan. Ini masalah lafaz nikah dalam bahasa Arab ini artinya apa? Apakah hal huwa haqiqatun fil waqti, apakah itu hanya berhubungan dengan hubungan badan? Am fil aqd, ataukah yang disebut dengan nikah itu adalah akad? Faman qala innal murad bihi, orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah fil ayat, di ayat suci itu adalah al-wat, jadi hubungan badan,
harrama man wata'at walau bizina. Harrama man wuti'at walau bizina. Maka orang yang mengatakan bahwa makna lafaz adalah hubungan badan akan berpendapat setiap orang perempuan yang mertua perempuan atau anak perempuan, anak tiri perempuan, jika dizinai oleh seorang suami, ya, suami berzina dengan mertuanya atau berzina dengan anak tirinya, maka yang dizinai zina itu akan mengakibatkan istrinya menjadi haram. Waman qala, dan sementara orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah, lafaz nikah di ayat ini adalah akad, an innal murada bil akad lam yuhrimiz zina, maka zina tidak bisa membuat hubungan pernikahan yang sudah ada itu menjadi haram. Fal Hanifah rajjahu, pendapat Abu Hanifah, orang-orang pengikut Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah, para ulama mazhab Hanafi mengatakan, berpendapat bahwa an rajjahu an yakuna al-murad bin nikah al-waqt. Menurut orang-orang Hanafiyah, nikah di ayat ini adalah hubungan badan atau al-waqt. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innan nikah fil waqti haqiqah, bahwa nikah, makna nikah itu adalah hubungan badan, ini adalah makna hakiki. Sementara kata nikah yang kita pahami sebagai sebuah akad itu adalah makna majazi, makna kiasan. Wal hamlu alal haqiqah aula. Kalau kita memahami suatu ayat, maka lebih baik kita maknakan ayat itu dengan makna yang hakiki, bukan makna majazi. Itu lebih baik. Kecuali jika ada dalil, hatta yaqumad dalil. Kecuali kalau ada dalil alal majaz yang menunjukkan bahwa ini bukan hakikah, makna majaz. Wa idza kana al murad bihil waqt fala farqa bainal waqtil halal wal waqtil haram. Kalau yang dimaksud dengan nikah di ayat itu adalah hubungan badan, maka tidak ada beda antara hubungan badannya halal atau hubungan badannya haram. Sementara Asy-Syafi'iyah, orang-orang mazhab Syafi'i, rajjahu ay yakunal muradu bin nikah al-aqda. Mereka berpendapat bahwa nikah di ayat ini adalah akad. Wa qalu, dan mereka mengatakan mimma yadullu lahu min jihatin nazar, yang menunjukkan dan menguatkan dalil dari sisi ini adalah annallaha ja'alal hurmata lil musaharah takriman laha. Allah itu menjadikan keharaman nikah itu gara-gara ada ikatan nikah dengan pihak perempuan itu karena untuk menghormati jalinan ikatan pernikahan ini. Kama ja'alal hurmata minan nasab takriman lin nasab. Sebagaimana Allah menghormati jalinan hubungan darah dengan mengharamkan ibu, anak, saudara perempuan, bibi, dan keponakan. Itu karena Allah menghormati, memuliakan hubungan nasab. Nah, sekarang ada hubungan perkawinan antara seseorang dengan seorang wanita. Maka demi menghormati ini, maka Allah mengharamkan mertuanya, mengharamkan saudara iparnya, mengharamkan menantunya, mengharamkan anak tirinya. Ini untuk menghormati jalinan hubungan pernikahan yang ada. Fakaifa taj'alu hadhil hurmah lizina? Bagaimana mungkin keharaman ini kemudian kita tetapkan untuk pernikahan, padahal zina itu adalah fahisyah. Zina itu suatu yang buruk, kenapa harus dihormati? Yang harus dihormati itu pernikahan, musyawarah, bukan zina. Pengharaman kepada seseorang gara-gara masalah zina jauh dari logika, karena zina tidak seharusnya dihormati. Itu pendapat para pengikut atau mereka yang berada pada mazhab Syafi'iyah. Wa qala Syafi'i fil Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, fa in zana bimra'ati abihi, seorang yang berzina dengan istri ayahnya, au ummi imra'atih, atau ibu dari istrinya,
faqad asallah, berarti dia telah berbuat maksiat. Wala tahrumu alaihi imra'atuh, istrinya tidak lantas menjadi haram bagi dia. Wala ala abih, dan tidak pula istri ayahnya itu menjadi haram bagi ayahnya. Wala ala ibnihi, dan tidak pula menjadi haram atas anaknya. Nah, li'annallaha innama harrama bihurmatil halal ta'zizan li halalih. Allah itu mengharamkan dengan hurmatul halal, dengan keharaman bagi wanita yang dihalalkan, ta'zizan li halalih, untuk menguatkan kehalalannya. Ketika orang menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian ibunya menjadi haram bagi dia, ibu perempuannya, ibu istrinya, atau anaknya istri menjadi haram bagi dia, itu karena menghormati kehalalan pernikahan itu. Wa ziyadatan fi ni'matihi bima abaha min, dan itu adalah sebuah tambahan dari nikmat yang Allah berikan atas apa yang telah Allah halalkan. Pernikahan dihalalkan. Wa asbata bihil haram allati lam takun qablahu, dan ini menetapkan keharaman atau penghormatan dengan cara pengharaman tadi yang tidak ada sebelumnya. Jadi kalau seandainya orang menikah dengan seseorang, maka ibunya, ibu istri menjadi haram bagi dia, anak istrinya menjadi haram bagi dia, yang mana sebelumnya tidak haram. Dan ada pula setelah pernikahan itu wa aujaba bihal huquq, dan memberikan hak-hak padanya. Wal haram khilaful halal, yang sesuatu yang haram itu bertolak belakang dengan apa yang dihalalkan. Maksud daripada perkataan Imam Syafi'i itu begini, orang menikah hukumnya halal, diperbolehkan oleh Allah. Setelah menikah dengan seorang perempuan, maka mertuanya menjadi haram bagi dia, anak tirinya menjadi haram bagi dia, ayahnya dia misalnya menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan istri ayahnya menjadi haram bagi dia, pernikahannya halal. Nah, pernikahan yang halal itu ditambah dengan pengharaman-pengharaman itu adalah supaya pernikahan tersebut menjadi kuat, menjadi kokoh, ada hak-hak di dalamnya. Jadi tidak seandainya terjadi perzinaan dengan mertua, perzinaan dengan anak tiri, perzinaan dengan ibu tiri misalnya, ini tidak menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram. Tidak bisa menjadikan sesuatu yang asalnya sudah menjadi istri kita kemudian menjadi haram bagi kita, enggak. At-tarjih, pendapat yang benar menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Wala'alla ma dhahaba ilaihi Syafi'iyah, nampaknya apa yang diyakini oleh mazhab Syafi'i yakunu arjah, itu adalah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Liquwwati dalilihim, karena dalilnya lebih kuat. Faqad rawa Ikrimah an Ibnu Abbas, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan firrajuli yazni bi ummi imra'atihi ba'dama yadkhulu biha. Ada seorang berzina dengan ibu mertuanya, padahal dia sudah berhubungan badan dengan istrinya. Sekarang dengan ibu mertuanya dia berzina. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Faqal takhatta hurmatain. Dia telah melangkahi dua hal yang merupakan kehormatan. Dia telah melakukan sebuah keharuman yang besar. Dua keharuman. Pertama haram zina, dan yang kedua haram melakukan hubungan badan dengan orang yang haram untuk dinikahi. Walam tahrum alaihi imra'atu, istrinya tidak jadi halal. Maaf, istrinya tidak lantas menjadi haram. Tidak berarti pernikahan dengan istrinya menjadi batal. Waruwi annahu qal, dan diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan la yuhrimul haramu al halala. Perbuatan haram tidak akan bisa membuat sesuatu yang halal itu menjadi haram. Yang halal tetap halal. Sampai di sini pembahasan mengenai apa yang sudah sepatutnya dibahas. Giliran pembahasan mengenai masalah terakhir, yaitu permasalahan mut'ah. Bagaimana hukumnya nikah mut'ah? Pertanyaan,
Apa hubungannya permasalahan nikah mut'ah dengan ayat-ayat yang kita bahas? Jawabannya jelas, bahwa salah satu ayat yang kita bahas itu adalah penggalanya berbunyi famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Wanita yang kalian nikahi secara mut'ah, maka harus kalian bayar maharnya. Sayangnya dalam terjemahan Departemen Agama, penerjemahannya tidak berhubungan, tidak ada penjelasan bahwa ayat ini berbicara mengenai nikah mut'ah. Padahal penggalan ayat ini berhubungan dengan nikah mut'ah. Disinilah kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berbicara mengenai hukum nikah mut'ah. Bagaimana hukum nikah mut'ah? Halalkah atau haramkah? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah ulama ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah, sebagian besar ahlu sunnah mengharamkan pernikahan mut'ah. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan atau pada pembahasan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.